Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa untuk hari Senin 9 September 2024. Kita di sini seperti biasa akan menganalisa saham-saham di grup indeks saham syariah dari sisi teknikal maupun bandarmologinya. Oke, kita mulai saja ya untuk emiten yang pertama. Di sini ada dari KKGI. Apabila dilihat dari teknikalnya, sudah terkonfirmasi breakout di area resistansi yang ada di sini di 585. Untuk hari ini pun sempat retest kembali ya, terlihat di candle 3 hari ke belakang melakukan retest di area support barunya untuk emiten KKGI ini. Lalu untuk trend line sendiri di sini untuk area support ada di sini. Terlihat di sini terkonfirmasi masih kuat ya, atau masih berada di dalam area trend line bullishnya untuk emiten KKGI ini. Lalu untuk resistan mungkin ada di 725 di atas sini atau di 690, tapi apabila kita lihat ke belakang untuk resist terkuatnya di sini ada strong resistnya di 750. Apabila kita lihat juga di time frame weekly atau monthly sebenarnya, atau di weekly juga sudah kelihatan bahwa untuk emiten KKGI ini terlihat pola chart pattern double bottom ya di sini, dengan area resistansinya di 750 selagi trend lainnya untuk candlenya masih kuat di atas area supportnya yang baru di harga 585. Tentunya masih ada indikasi untuk harga saham ini up ya, hingga ke resistansinya lagi di 750, dan apabila terkonfirmasi breakout di 750 harusnya bisa up lagi di jangka panjangnya dengan didukung dengan laporan keuangan yang bagus, bisa up hingga ke 1000 untuk konfirmasi breakout pola double bottom. Oke, mungkin itu dari sisi teknikal di sini oke ya untuk area supportnya. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi untuk emiten KKGI ini. Kita coba cek dari sini di 1 April. Nah, bisa dilihat di sini untuk bandarmologinya sendiri di sini terlihat dari bandar broker PD sendiri yang dominan melakukan distribusi dengan rata-rata distribusi di harga 428, lalu ada yang lainnya di area harga 500-an. Lalu di sini apabila kita fokuskan ke yang melakukan akumulasi, ada dari beberapa bandar broker, dari YP, EP, BK, dan GR yang melakukan akumulasi kurang lebih rata-ratanya hampir sama di 550 di 560. Kurang lebih tidak jauh berbeda ya dengan harga rata-rata sekarang di 600-an. Maka dari itu mungkin selagi harganya masih kuat ya, masih kuat berada di atas area support dari trendline bullish ini, tentunya masih menarik untuk saham dari emiten KKGI ini untuk kita coba akumulasi hingga minimal ke resistansi dia di harga 685 dengan target TP pertama kisaran 13%, 13% ya, sini cukup tinggi. Tetapi apabila tentunya terbreakdown di area support dari trendline bullishnya, tentunya mungkin bisa
Mengamankan dulu dananya, cut loss dulu di area support dari trendline bullish-nya hingga terkonfirmasi rebound di area akumulasi bandarmologinya di 550 atau 560. Di sini ya mungkin untuk area support dari sisi bandarmologinya. Kurang lebih tidak jauh berbeda dengan area support dari technical candle yang ada di bawah sini. Oke, mungkin itu untuk analisa dari emiten KKGI yang secara teknikal maupun bandarmologinya masih sangat menarik. Kita lanjut ke emiten yang kedua, ada KLAS yang akan kita analisa. Bisa dilihat di sini untuk polanya juga di beberapa bulan terakhir dengan pola uptrend kuat. IPO di area harga 200-an. Lalu sempat turun hingga ke area harga 60-an, bahkan sempat hampir ke 50. Lalu di up kembali ya. Di sini area resistansi, mungkin kita tentukan dulu area resistansinya ada di sini. Di 238. Sekarang harganya sedang beranjak naik terus. Untuk area support dari trend lainnya kita bisa tentukan di sini. Lalu untuk resistansinya mungkin sama ya, karena bergerak di pola uptrend di sini. Di sini secara teknikal sih selagi sahamnya masih bergerak di pola uptrend tentunya masih menarik hingga menyentuh ke area target resistansinya di 238. Tapi kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi untuk KLAS ini untuk lebih meyakinkan analisa teknikal kita. Kita coba cek dari dia awal mula kenaikannya yang cukup tinggi ya di sini. 30 April. Nah, di sini terkonfirmasi secara bandarmologi tentunya terkonfirmasi ada bandar yang melakukan akumulasi yang cukup dominan ada dari bandar broker CP sendiri, tetapi dengan harga rata-rata di 136. Berarti dari sisi teknikal apabila kita tentukan harga rata-rata bandar ada yang 136, 128 di sini dengan averaging rata-rata bandar di 134 mungkin dari sisi teknikal di sini ya kurang lebih. Nah, di sini juga ada area support dari sisi technical candlestick sekaligus area support dari akumulasi bandar. Nah, jadi apabila ke depannya untuk saham ini melakukan penurunan yang cukup tajam, bisa coba untuk konfirmasi rebound terlebih dahulu dari area support teknikal maupun bandarmologi di harga 134. Oke, itu saja mungkin untuk analisa dari emiten KLAS yang secara teknikal maupun bandarmologinya tentunya masih sangat menarik untuk dilirik di beberapa hari ke depan. Kita lanjutkan ke emiten yang ketiga, ada KLBF atau Kalbe Farma. Di sini bisa kita lihat untuk KLBF sama juga di sini bergerak di pola trendline bullish-nya yang cukup kuat. Masih berada di atas area supportnya. Untuk area resistansi mungkin ada di atas sini ya, kurang lebih ada 2 area resistansi yang harus di breakout mungkin oleh KLBF ini. Yang pertama di sini di candle sini di area harga 1170 kurang lebih. Apabila terbreakout di 1170 terkonfirmasi tentunya untuk mengejar resistansi berikutnya di 1860. Lalu di sini harganya tadi penutupan di 1740
terkonfirmasi masuk kembali atau breakout kembali dari area supportnya di sini ya. Ada area resistansi juga tetapi sudah terbreakout 1725 selagi harganya masih terjaga di 1725. Target pertama yaitu di 1770, lalu yang kedua di 1860. Tentunya secara teknikal sendiri apabila saham ini masih terjaga ya di atas pola uptrend-nya ini bisa terus up lagi walaupun pergerakannya sedikit lebih santai di sini untuk emiten KLBF ini. Lalu kita cek dulu dari bandarmologinya di 3 Juli untuk emiten KLBF. Nah, bisa dilihat di sini untuk KLBF sendiri dari sisi bandarmologinya tentunya sangat menarik ya di sini dengan akumulasi bandar broker bahkan asing di sini dari BK dan AK yang melakukan akumulasi sangat banyak sekali di sini di 1 juta lot dengan harga rata-rata mereka di 1653 dan 1624. Lalu ada beberapa bandar lain pun yang ikut melakukan akumulasi cukup banyak juga di sini ada IF, BI, BB, CC, TP dan yang lainnya dengan pendistribusian di sini di bandar-bandar yang lain dengan nominal yang tidak terlalu banyak dibandingkan satu broker di sini yang melakukan akumulasi yang cukup banyak. Dengan averaging 1634 mungkin kita bisa tentukan di area sini ya. Kurang lebih 1634 sewaktu kemarin penurunan nih 1635 atau 1640-an. Mungkin apabila kita cocokkan secara teknikal dengan bandarmologi kurang lebih bandar akumulasi kurang lebih tidak jauh berbeda dengan sisi teknikal area support yang ada di area harga sini 1620. Jadi apabila nanti mungkin terkonfirmasi breakdown di area trendline bullish-nya yang ada di garis merah sini, tentunya bisa untuk mengamankan dananya dulu lalu tunggu konfirmasi pantulan berikutnya. Pantulan rebound di area harga di kisaran 1635 kurang lebih hingga 1620 ada support dari sisi technical candlestick yang ada di sini. Tetapi secara keseluruhan untuk emiten KBLF ini secara teknikal maupun bandarmologinya masih sangat menarik untuk coba dimiliki atau coba dibeli ya dari emiten KBLF ini. Secara pelan-pelan saja mungkin menggunakan money management-nya diakum secara sedikit-sedikit dengan target minimal ke 1860. Kurang lebih di sini lumayan ya. Dengan target kisaran 7%-an minimal di area tersebut. Karena jelas di sini secara bandarmologinya pun sangat menarik karena dari dua broker asing yang mengakumulasi saham ini secara besar-besaran. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya saja. Di sini ada dari KOBX yang akan kita analisa berikutnya. Bisa lihat di sini secara pergerakannya di beberapa bulan terakhir bergerak dengan pola trend line bearish yang cukup kuat ya dari harga kurang lebih di sini kurang lebih di 700-an hingga sekarang di beberapa bulan terakhir ini bergerak di area harga kisaran 100-an ya di sini. Apabila kita lihat di sini sudah turun ke area harga 100 dan mulai up lagi. Ada area support atau resistansi di sini kurang lebih
bisa kita jadikan sebagai area support barunya, dan penutupan pun kurang lebih terjaga di area sini di 147. Nah, maka dari itu mungkin apabila di esok hari di up lagi, atau mungkin di sini ada gap ya yang harus ditutup dulu dari KOBX ini nih, muncul gap sedikit. Harusnya besok mengalami penurunan dulu hingga menutup gapnya di area 143 144. Lalu apabila terkonfirmasi masuk kembali ke area support barunya di 147. Untuk emiten KOBX ini tentunya sangat menarik sekali untuk coba diakumulasi secara teknikal. Selanjutnya kita coba cek dulu secara bandarmologinya bagaimana di 20 Juni untuk emiten KOBX. Di 20 Juni. Apabila kita perhatikan di sini secara bandarmologi tidak terlalu signifikan ya melakukan akumulasi maupun distribusi dengan jumlah lot yang tipis dan nominal uang pun yang tipis juga di sini dengan transaksi akumulasi di 300 jutaan di sini dengan rata-rata di 167 untuk CC sendiri. Jadi mungkin secara teknikal untuk emiten KOBX ini jelas tidak menarik ya secara bandarmologi, mohon maaf. Tetapi untuk secara teknikal sendiri di sini menarik ya. Selagi dia terkonfirmasi berada di atas area support di harga 147. Tetapi apabila masih berada di bawah harga 147 tentunya sangat tidak menarik sekali. Takutnya dia lanjutkan penurunan di sini di area supportnya. Support yang selanjutnya kurang lebih ada di area harga 130. Cukup jauh ya di sini dengan lot yang tipis, tentunya sangat kurang menarik. Oke, mungkin itu untuk analisa dari emiten KOBX yang secara bandarmologinya jelas di sini kurang menarik. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Di sini ada LPKR atau Lipo Karawaci. Pernah masuk analisa saya di sini sebelumnya. Ada beberapa area support di sini ada di 58, 74, 85 dan 97 sebagai area resistansi berikutnya. Di sini polanya sangat rapi, kenaikannya dengan pola uptrend ya, yang cukup kuat di sini. Selagi terjaga untuk pola uptrendan ini tentunya setidaknya bisa menyentuh area resistansi di 97. Lalu apabila terkonfirmasi breakout di area 97 tentunya bisa untuk melanjutkan kenaikannya di area resistansi berikutnya di harga 106. Lalu di sini juga terlihat kurang lebih ada pola chart pattern double bottom dengan bottom yang pertama di sini di bulan April, lalu bottom yang kedua di bulan Juli. Oke, di sini sangat menarik sekali. Sekarang pun untuk harganya sendiri sudah breakout di area resistansinya yang ada di 85, terkonfirmasi penutupan hari ini di 87. Tentunya apabila di keesokan hari di hari Selasa besok, mungkin apabila tidak langsung melakukan kenaikan, apabila turun kembali mungkin bisa coba tunggu untuk konfirmasi rebound atau ditahan di 85 di sini. Lalu coba bisa diakumulasi apabila terkonfirmasi muncul candle rebound. Tetapi secara teknikal di sini untuk LPKR ini menarik ya. Selanjutnya kita cek dulu untuk bandarmologinya. Kita lihat di time frame yang pertama di 2 Juli.
Apabila kita lihat di bulan Juli di sini terlihat untuk bandarmologinya kurang lebih hampir sama kuatnya yang melakukan akumulasi di sini maupun distribusi, walaupun mungkin secara akumulasi di sini lebih banyak sedikit mungkin, tapi tidak jauh berbeda dengan rata-rata di harga 74, ada yang 62. Cukup jauh ya di sini. Untuk area support bandarnya mungkin di kisaran di sini ya di 74. Dan ada area support juga dari sisi candlestick. Kita coba lihat dulu di time frame yang agak jauh di 22 April. Nah, baru di 22 April ini terlihat bahwa secara bandarmologi ada satu bandar broker yang melakukan distribusi yang cukup banyak di sini dari bandar broker KZ di 4 juta lot di sini dengan rata-rata penjualan di 81. Ada BB dan AK. Untuk BB sendiri di harga 92, pendistribusiannya di area mendekati area resistansi di harga 97. Lalu untuk AK sendiri di area harga 67, cukup di bawah. Lalu di sini untuk akumulasi terpecah menjadi beberapa broker dengan mungkin rata-rata harga akumulasi di sini ada yang di 71 dan ada yang di 65 sendiri. Jadi mungkin secara bandarmologi di sini untuk harga 87 tentunya sangat tidak menarik ya. Karena cukup jauh apabila terjadi bantingan mengalami penurunan cukup tajam hingga ke area support dari bandarmologinya di 71 bahkan di 65. Tetapi mungkin secara teknikal di sini masih sangat menarik apabila masih tertahan ya di pola trendline bullishnya di support area sini. Mungkin bisa coba tunggu dulu untuk rebound kembali atau terjaga di area 85. Tapi secara bandarmologi untuk emiten LPKR ini jelas sangat tidak menarik untuk diperhatikan ya dari bandarmologinya, karena di sini satu broker yang melakukan distribusi cukup dominan dari bandar broker KZ. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya yang akan kita analisa ada LPPF. Untuk LPPF sendiri di sini secara teknikal terlihat ya ada area support dari sisi teknikal di 1530, sekarang terjaga harganya di 1625. Mungkin di sini juga ada area support barunya dari sisi technical candlestick kurang lebih di 1630. Untuk penutupan hari ini di 1625 dengan minus 1,52%. Berarti di sini tentunya bisa coba untuk tunggu dulu turun kembali, karena secara trendline pun sebenarnya di sini ada trendline bullish juga. Bisa coba tunggu dulu, area supportnya ada di kisaran di sini atau di candlestick yang ada di sini, bisa dijadikan sebagai area support juga nih di sini kurang lebih. Nah, di 1570 sebagai area support dari sisi technical candlestick, lalu ada area support juga dari sisi trendline bullishnya di sini. Tetapi secara keseluruhan secara teknikal di sini polanya masih sangat rapi ya untuk LPPF sendiri, karena untuk trendline bearishnya pun sudah terkonfirmasi breakout. Sekarang sih sebetulnya di sini terlihat ada pola beberapa bottom ya, triple bottom di sini. Tapi di sini juga terlihat ada pola sideways juga. Kurang lebih di sini sebagai area supportnya dan atas ini sebagai area resistansinya.
bisa dijadikan sebagai pola sideways. Berarti untuk harga sekarang tentunya sudah mendekati area harga resistansinya di 1730. Mungkin lebih menariknya lagi apabila menunggu untuk konfirmasi breakout di resistansinya dulu di 1730 untuk mengejar resistansi yang berikutnya di 1900 di sini. Tapi kita coba cek dulu secara bandarmologi. Untuk emiten LPPF sendiri. Di 6 Agustus. Secara bandarmologi di sini lumayan menarik ya untuk emiten LPPF ini. Secara bandarmologi ada dari broker ZP dan YP yang melakukan akumulasi di sini cukup lumayan di 1500-an dan 1600. Nah, kurang lebih di sini di area sini ya 1600-an. Kita coba tarik time frame yang lebih jauh untuk meyakinkan analisa kita di 22 April. Nah, masih sama di sini dengan bandar broker YP dan ZP yang melakukan akumulasi, tetapi di sini lebih jelas di harga rata-rata di kisaran 1500-an. Berarti untuk amannya sih mungkin bisa coba tunggu dulu di area harga 1500-an di bawah sini ya. Sebagai harga akumulasi dari bandar ya. Atau bisa setidaknya rebound, tunggu rebound di area support dari sisi technical candlestick juga di sini 1530 tidak jauh berbeda dengan harga akumulasi bandar YP di sini dengan ZP. Tapi untuk harga sekarang di 1630 tentunya dari sisi bandarmologi masih cukup ketinggian ya dari harga sahamnya. Jadi mungkin lebih enaknya lagi bisa coba tunggu dulu untuk breakout di 1730 atau coba untuk tunggu dulu untuk mendekati harga akumulasi bandar di 1500-an. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa hari ini dari beberapa saham yang masuk di grup indeks saham syariah. Yang secara keseluruhan tadi beberapa emiten ada yang menarik dari sisi bandarmologinya maupun teknikalnya, tetapi ada pula yang secara bandarmologi tidak didukung dengan bandarmologi yang bagus. Maka dari itu tentunya saya tetap mengingatkan, tetap konsisten di sini ya, tetap menggunakan money managementnya yang tepat, lalu tetap konsisten dengan area resistansi maupun supportnya untuk mengamankan dana kita untuk nomor satunya, lalu untuk mengoptimalkan profit yang akan kita dapatkan. Oke, segitu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.